Ya, Wabarakatuh. jadi hidup ini kan tidak mungkin kita bisa sendiri. Kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh orang lain, kita butuh orang lain, kita butuh salah sebut. Jadi ini namanya kehidupan bersosial. Kita makhluk sosial, pasti kita saling berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Itulah hidup. Tanpa orang lain kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa, taruhlah misalnya kita punya banyak uang, tetapi di sisi lain kan kita butuh hal-hal lain. Yang paling utama adalah saling melengkapi, saling mencukupi antara satu dengan yang lain. Itulah hidup sesungguhnya. Nah, sekaitan dengan teman dan sahabat. Saya sih orangnya dalam berteman dengan siapa saja, tapi bersahabat tentu saya harus memilah dan memilih siapa yang harus saya jadikan teman sahabat. Dalam artian saya ini 1-2 orang sahabat saya, tapi teman banyak, tidak bisa dihitung. Karena dalam berinteraksi untuk menjadi sahabat tentu kita harus memiliki visi yang sama, visi dan misi yang sama. Itu sahabat. Tapi teman itu tidak perlu visi misi yang sama, yang penting kita sudah kenal, tidak saling merendahkan, saling menghargai satu dengan lain, silahkan. Jadi begitulah saya dalam berinteraksi. Apalagi kan profesi saya seorang dokter. Dalam kehidupan ini tidak boleh ada satupun yang kita jadikan musuh. Karena apa? Kalau jadi musuh, kemudian musuh kita berobat sama kita, bagaimana ceritanya nanti? Nah, itulah saya. Nah, tentu saudara-saudaraku yang lain juga punya prinsip dalam hidup ini, dalam berjalan, dalam mengembangkan apapun butuh sahabat. Sahabat itulah yang kita saling berbagi, tapi jangan berbagi kepada setiap orang, karena tidak semua orang mau melihat kita baik. Kadang banyak orang mau melihat kita jatuh, banyak orang mau melihat kita tumbang, tetapi sahabat sejati bagaimana melihat kita baik ke depan, sehingga nanti itulah yang kita jadikan rujukan. Nah, itulah sebenarnya arti sebuah sahabat dan arti sebuah teman. Jadi teman banyak, tapi sahabat tidak banyak. Nah, itulah saya, Ustaz. Dalam hidup ini, kalau kita menjadikan orang lain rujukan untuk kita, maka tidak pernah kita akan bahagia sampai mati. Tidak pernah kita akan bahagia sampai mati kalau orang lain dijadikan rujukan untuk kita. Kita harus memiliki prinsip dalam hidup. Kita harus memiliki pegangan dalam hidup ini. Karena kalau orang tidak memiliki prinsip dan pegangan atau prinsip dalam hidup, akan terombang-ambing dengan derasnya kehidupan. Akan tidak pernah bahagia, tidak pernah tenang. Nah, kalau orang punya pegangan prinsip, insya Allah akan teguh, kokoh, tahan banting dalam menghadapi derasnya dan kerasnya kehidupan ini. Itulah yang kita berikan pegangan dalam hidup saudaraku. Itulah prinsip yang saya pegang. Jadi kalau orang lain berkata begini, silahkan, itu hak Anda. Tapi hak Anda juga untuk tidak menerima prinsip yang Anda pegang. Gitu. Sehingga saya tidak mudah tergelincir dengan apapun. Kalau kita gampang di itu susah hidup itu. Seperti itulah, Ustaz, saya punya prinsip dalam hidup ini. Kan? Insya Allah.
Ini kemarin kita sudah sama-sama lah. Suara saya soalnya di sini ada mobil perbaikan. Jernih nggak suara saya? Kedengeran nggak teman-teman? Bagus jernih Pak Ustadz. Aman. Bagus ya? Iya. Dalam kehidupan itu yang namanya kita, kemarin kita udah bahas tentang cara hidup untuk menjadi orang yang tenang ya. Tapi karena kita memang tidak membesarkan masalah lah gitu, tidak pernah membesarkan masalah dalam pertemanan, dalam persahabatan. Bahkan yang paling penting itu ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Makanya Al-Quran bilang ku anfusakum, jaga dirimu dulu, wa ahlikum naro, baru orang lain. Dan saya selalu menasehati diri saya, dan kalaupun toh teman-teman saya keluarga, saya nasihatin anak-anak, ponakan, bahkan kakak dan adik pun saudara, kita sering di rumah itu saling nasihat-nasihati. Karena memang kita dari dulu tuh hidup tuh pertama di pondok dari kecil, dan berkeluarga juga saya enggak boleh keluar sama mertua gitu. Jadi selalu bareng sama mertua, dan saya merasakan luar biasa. Dimana saya izin berkali-kali untuk ngontrak tuh nggak dikasih sama mertua. Bahasa kita tuh kalau mau Madura tak langkong sepora nama Cang Cibing kula. Kalau bahasa kita izin mohon maaf ayah ibu, saya pengen ngontrak gitu loh, walaupun kecil-kecilan, supaya saya memiliki pikiran tua gitu. Tapi bapak selalu bilang, udah kamu paling tua di antara saudara-saudara ipar kamu yang lain gitu. Udah nyoba kita ngumpet juga ngontrak gitu loh, bawa anak pertama dibawa sama mertua. Jadi saya balik lagi akhirnya ke rumah mertua gitu kan. Dan teman-teman, saya memiliki kiat-kiat di mana cara terbaik agar kita tidak mudah sakit hati. Ya, cara terbaik agar kita tidak mudah sakit hati. Karena orang lain adalah bagaimana supaya kita tidak sakit hati karena orang lain. Ini adalah dengan selalu merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kayaknya kemarin saya juga pernah sampaikan itu. Jadi cara terbaik agar kita ini tidak mudah sakit hati karena orang lain adalah dengan selalu merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kutipan yang selalu saya ulang-ulang untuk diri saya dan teman-teman yang lagi ingin hijrah untuk memperbaiki diri. Jadi mengisyaratkan bahwa sumber rasa sakit hati itu seringkali bermuara pada ego kita, teman-teman. Yang kebesaran egonya, dan juga menuntut validasi dari orang lain. Dan itu faktanya. Ya, sumber rasa sakit hati seringkali bermuara pada ego kita yang kebesaran, egonya kebesaran. Ya, dan menuntut validasi dari orang lain. Itu yang kebanyakan terjadi. Nah, ketika kita belajar untuk meletakkan diri pada porsi yang seharusnya, ya, meletakkan diri pada porsi yang seharusnya sebagai hamba di hadapan Sang Pencipta, Abdullah, kita hanya seorang Abdullah, hamba, maka hati itu akan menjadi lebih lapang. Ini bukan tentang merendahkan diri, tapi tentang merendahkan membebaskan, ya, bukan tentang merendahkan diri, tapi tentang membebaskan diri dari keterikatan ego agar cemoohan tidak meruntuhkan kita. Dan pujian tidak juga membuat kita melambung, melayang-layang gitu. Hati kita akan menjadi stabil layaknya samudra yang mampu menampung segala jenis limbah tanpa kehilangan kejernihan dari lautan samudra tersebut. Ya, kalau kita bisa kayak gitu, hati kita tuh akan menjadi stabil, ya seperti samudra tuh, yang mampu menampung segala jenis limbah tanpa kehilangan kejernihan limbah itu. Nah, bagi kita yang sedang belajar untuk hijrah, memperbaiki diri, mempraktekkan kalimat ini, ada beberapa tips sederhana untuk menghadapinya. Jangan pernah untuk lupa bahwa tarikan hembusan nafas kita ini bukan kita yang ngatur. Kalaulah saya bilang, andaikan nafas itu kamu yang ngatur, coba kamu tahan selama-lamanya, bisa atau tidak? Gak bisa, Ustadz. Ya udah, berarti artinya nafas itu kamu tarik, kamu hembuskan, itu semuanya bukan atas kehendak kamu.
Beri jeda, tarik nafas saat merasa sakit hati, apapun itu. Jangan langsung merespon, apapun jangan langsung merespon. Tafakkur dulu, muhasabah dulu, tahan dulu. Beri jeda waktu, ya misalnya berapa detik lah gitu loh. Berapa menit, kalau perlu dengan cara berwudu atau zikir kalau ada hal-hal yang menyakitkan, untuk menenangkan gejolak hati dan lisan, teman-teman. Itu pertama tipsnya. Yang kedua, ubah pertanyaannya, alihkan fokus pada mengapa dia menyakiti saya. Kenapa seumpama istri menyakiti saya, suami menyakiti saya, anak menyakiti saya, ponakan menyakiti saya, saudara menyakiti saya, ayah menyakiti saya, gitu loh. Ibu menyakiti saya, paman, kenapa kok dia nyakitin saya? Apa yang bisa ego saya pelajari dari situasi ini? Apa hikmahnya nih? Jadikan rasa sakit itu sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Kalaulah itu memang seumpama kita diomongin sesuatu, difitnah sesuatu, dipraming sesuatu, renungkan dulu. Umpama kita contoh nih, Ustaz Hanafi itu cabul umpama. Ya sudah, jangan langsung direspon, pikir dulu. Kalau memang itu benar ya kita tinggal perbaiki diri, ya kan? Kalau memang itu tidak benar, jadikan aja poin pengingat diri. Sesimpel itu sebetulnya, teman-teman. Kalau memang itu benar ada pada diri kita, kita dibilang sombong, kita dibilang apa macam-macam, ya udah perbaiki diri kalau memang itu benar pada diri kita. Tapi kalau itu tidak benar, jadikan aja poin untuk mengingat diri. Itu sesimpel itu sebetulnya. Ya, makanya ini pelajaran terpenting buat kita. Ya, buat kita rasakan. Nah, terus yang ketiga yang tak kalah penting, teman-teman, fokus perbaikan diri itu sangat luar biasa. Itu yang ketiga. Gunakan energi emosi itu untuk meningkatkan kualitas diri. Energi emosi yang ada pada diri kita itu gunakan tuh untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik dalam ibadah maupun keahlian lainnya. Ya, ini adalah cara elegan untuk membuktikan nilai diri kita tanpa perlu berdebat dengan siapapun. Yang keempat, tak kalah juga, yang terakhir mungkin doakan, ya. Doakan kebaikan. Cobalah untuk mendoakan orang yang menyakiti kita agar mereka diberi hidayah dan kebaikan. Ini adalah cara ampuh untuk memadamkan api amarah dalam hati kita. Ya. Mudah-mudahan nih bisa direnungkan dan bisa kita amalkan untuk semuanya, teman-teman. Dan manusia terindah itu adalah mereka yang khawatir omongannya melukai hati orang lain. Itu manusia terindah menurut saya, teman-teman. Jadi saya ulang, manusia terindah di muka bumi ini adalah mereka yang khawatir omongannya melukai hati orang lain. Seringkali kan dunia ini mengukur keindahan dari apa yang sekedar terlihat oleh mata saja, teman-teman. Padahal pesona sejati justru memancarkan dari bagaimana cara kita menjaga perasaan orang lain di sekitar kita. Di era yang serba cepat ini, teman-teman, kadang tanpa sadar lisan atau ketikan jari kita, tapping-tappingan, bisa melesat lebih tajam daripada apapun, teman-teman. Apalagi saat sedang lelah atau lagi emosi. Menjaga kata-kata bukanlah bentuk kelemahan, teman-teman, atau berarti kita tidak boleh jujur, bukan. Melainkan sebuah kedewasaan untuk memilih cara penyampaiannya yang paling baik agar kita tuh tersampaikan tanpa harus ada yang terluka, teman-teman. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, "Mayyu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, maka uskut, diam, kunci rapat. Ya. Jadi menjaga kata-kata bukanlah bentuk kelemahan atau berarti kita tidak boleh jujur, tapi melainkan sebuah kedewasaan untuk memilih cara penyampaiannya yang paling baik agar niat kita tersampaikan tanpa harus ada yang terluka. Lalu bagaimana cara melatihnya, Ustaz Hanafi? Agar diri ini, lisan ini lebih terjaga dari keseharian kita. Nah, poin-poinnya nggak berbeda jauh seperti tadi. Atur jeda umpama 3 detik, 4 detik, 5 detik sebelum merespon sesuatu.
yang memancing emosi kita. Jangan terburu-buru. Fanta, Sprite itu kalau dikocok pas dibuka itu ininya tutup mulutnya, itu tutup itunya, katupnya itu nyembur. Udah kalau didiemin dulu sampai lama itu ntar pas dibuka tuh udah gak nyembur. Sama kayak diri kita kalau lagi marah jangan coba-coba keluar, udah diem, mulut diem. Istri lagi marah sama suami, diam, tahan dulu, tahan. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Begitu juga suami lagi marah sama istri, jangan langsung keluar sesuatu yang tidak pantas, itu jangan mulut keluar. Diem aja, kunci, ambil wudhu, sholat dulu 2 rakaat sampai tenang baru ngomong dengan baik. Itu cara jitu tuh. Walaupun cuman ya tahan aja dulu, jangan respon. Sebelum respon sesuatu emosi yang memancing, tarik nafas dalam-dalam, hitung sampai 3 detik gitu. Waktu singkat ini seringkali teman-teman, waktu yang singkat dari mulai 3 detik, 5 detik itu singkat ini seringkali menyelamatkan kita dari ucapan impulsif, ya, yang mungkin akan kita sesali nantinya, ya toh? Dari kata-kata cuman sepele dari mulut. Yang kedua teman-teman, prinsip sering sebelum sharing itu ya, prinsipnya itu kita sharing sebelum kita itu sharing gitu. Apa itu? Tanyakan pada diri sendiri dulu. Ya, tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata saya ini benar? Jadi sebelum kita ngomong sama orang lain, minta pendapat orang lain, ingin berketik ria tangan, ya, apapun itu, ketikannya, mulutnya gitu, apapun tindakan kita, dipikir dulu. Ya, ini kayak gini, ini benar nggak ya? Gitu. Apakah ini penting apa enggak ya, gitu loh. Dan apakah ini diucapkan dengan cara yang baik atau dengan cara apa nih? Mungkin lebih baik kita menahannya atau gimana? Tanya dulu, jujur sama diri sendiri. Ya, belajarlah untuk yang tidak kalah penting juga menjadi pendengar yang baik. Terkadang kita terlalu sibuk menyiapkan balasan di kepala. Mau ngomong ini nanti begini dan dikumpulin tuh di kepala tuh. Udah kayak bom waktu mau meledak nantinya kalau ketemu. Sampai lupa untuk benar-benar menyimak. Dengan menjadi pendengar yang hadir seutuhnya, respon kita secara alami itu akan menjadi lebih bijak dan berempati, teman-teman. Yuk, sama-sama kita niatkan untuk terus belajar. Ya, sampai meninggal, bukan sampai pinter. Untuk menjadi manusia terindah. Ya, untuk menjadi manusia terindah, di mana tutur kata-kata kita selalu membawa ketenangan bagi siapapun yang mendengarnya. Itu. Dan itu pelajaran yang sangat penting. Dan kalau umpama ada orang yang ngomongin kita kayak gimana pun, orang mau ngomong apa biarkan aja. Satanafi cabul, satanafi bla bla bla, itu kan. Kalau orang mau fitnah gitu, satanafi itu udah gonta-ganti lu nanti jadi korban lu, ya. Yang ngomong begitu karena dia nggak sanggup kayak Ustadz Hanafi gitu loh, daya pikatnya gitu. Ya biarkan saja. Kalau saya kayak gitu, Ustadz Hanafi itu cabul, banyak santri-santrinya itu santri-santrinya nggak ngomong aja, padahal udah banyak jadi korban itu gitu. Biarkan saja. Tinggalkan, makan, ya kan? Beli udut, hembuskan udut sambil ngopi, ya. Habis itu udah makan apa yang kenyang, habis itu kita ngedahak sedawa, gitu kan. Tidur deh habis itu. Yang ngomongin masih sakit hati, yang diomongin lagi enak tidur. Simpel kan? Betul nggak? Jadi kalau ada orang yang ngomongin apapun biarkan saja. Kalau orang mau fitnah kita, mau framing kita, biarkan saja. Tinggalkan dengan cara kita makan yang enak, cari makanan yang enak. Habis itu hidupkan udut kita. Terus habis itu kita ngedahak, gitu. Habis itu tinggalkan tidur. Yang ngomongin masih sakit hati, yang diomongin lagi enak, nyenyak tidur. Dan teman-teman pernah nggak ngerasain pusing tuh? Dan capek sendirian gara-gara terlalu mikirin omongan orang lain tentang kita. Banyak kan diantara kita kayak gitu kan. Pusing, capek gitu kan. Gara-gara apa? Terlalu mikirin omongan orang-orang lain tentang kita. Kadang kita menghabiskan banyak energi itu untuk mengklarifikasi atau menebak-nebak penilaian mereka.
Padahal belum tentu hal itu benar adanya kan. Nah, kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kalimat ini tuh sangat ngejelek buat kita. Ya, dan nyentil banget untuk kita tuh. Tapi ya sukses bikin hati jadi lebih adem gitu. Dan itu yang terjadi sama diri kita, pusing ya kan, ruwet karena mikirin, gara-gara terlalu mikirin orang-orang yang ngomongin kita, itu jadi ruwet sendiri. Nah, saya mengajarkan ada seni masa bodoh ya, seni apa kalau bahasa Inggrisnya sakarepmu gitu. Kalau bahasanya Bugisnya apa, Dokter Rahman itu? Wah, udahlah terserah kamu itu. Bahasa Bugisnya apa, Hera? Bahasa Bugis sih cuek ya. Cuek ya? Apa, Hera? Bahasa Bugis ini lagi mau belajar bahasa Bugis juga ini, Dokter Rahman. Mantras ya. Ya udah, sakarepmu kalau bahasa Inggrisnya gitu. Wes, Ben, sakarepmu gitu loh. Terserah gitu kan. Jadi ngajarin kita masa bodoh ya yang berkelas, tapi masa bodohnya, cueknya tapi cuek yang berkelas. Jadi bagaimana sih Ustaz yang berkelas itu? Yaitu tetap tenang, santai, meskipun sedang jadi bahan omongan orang atau bahkan lagi difitnah sama orang, tapi ya santai aja, rileks aja. Daripada waktu dan pikiran kita habis untuk marah atau menyimpan dendam, jauh lebih baik dipakai itu untuk menikmati hal-hal sederhana yang bikin kita bahagia. Ambil kopi, udut, ya kan? Habis itu kita sendawa ngedahak, tidur. Orang yang sakit hati sama kita itu masih belum sembuh, ya kan? Yang ngomongin kita tuh, yang ngomongin masih sakit hati, yang diomongin udah lelap tidur. Simpel kan? Nah, bagaimana caranya biar kita bisa punya mental setenang itu saat diomongin orang? Gimana caranya, Ustaz? Coba deh kita terapkan beberapa langkah ringan sebagai pengingat bersama. Pertama, alihkan fokusnya hanya pada penilaian Allah saja. Alihkan fokus hanya pada penilaian Allah. Kita harus sadar kalau omongan manusia itu sifatnya sementara. Omongan manusia itu sifatnya sementara. Sangat terbatas dan gampang banget berubah. Iya, omongan orang tuh gampang berubah. Namanya perasaan di hati itu kan kayak tamu. Hari ini cinta, bisa jadi besok jadi benci. Kayak tamu. Hari ini kita itu teman, besok jadi musuh. Jadi ya sifatnya namanya apa ya, manusia itu ya hanya sementara, apapun sifatnya sementara. Omongan manusia, perasaan manusia, nggak ada yang abadi selamanya, nggak ada. Sayang, aku bila tanpamu, rasanya aku mau mati saja sayang, aku nggak bisa hidup tanpamu. Giliran udah mati dia kawin lagi. Iya, nggak bisa itu. Aku nggak bisa hidup tanpamu sayang gitu loh. Pas giliran metong kawin lagi, yakin. Jadi sifatnya yang namanya omongan orang, perasaan orang itu sangat sementara dan sangat terbatas. Dan gampang banget berubah. Gitu. Lebih baik kita sibuk memperbaiki diri agar bernilai di mata Sang Pencipta, bernilai di mata Allah Rabbu Jalla Jalaluhu. Karena itulah satu-satunya penilaian yang abadi dan paling penting itu Allah. Ya. Yang kedua, teman-teman, gunakan senjata rahasia yang super ampuh. Apa itu, Ustaz? Senjata rahasia super ampuh itu apa? Mendoakan. Mendoakan. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, arsy Allah itu terbuka. Apalagi kalau dia dizolimin sama ayang beb, makanya ya Allah, aku walaupun disakiti sama dia, aku pengen dia menjadi milikku ya Allah. Siapa aku terzalimi ya Allah, dengan terzalimi aku punya jurus ampuh, punya doa ya Allah. Jadikan dia itu ya Allah milikku ya Allah. Andaikan dia itu ternyata jadi sama orang lain ya Allah, orang lain itu adalah aku kalau bisa ya Allah. Apa-apa doa sama Allah gitu. Ya Allah, aku kalau bersama dia, aku bertambah pengetahuan ilmuku. Kayaknya aku semakin baik ya Allah. Kenal kamu ya Allah. Dan kalau dia ternyata adalah
jodohnya orang lain ya Allah, jadikan orang lain itu aku ya Allah. Doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Doa silahul muslimin. Doa itu senjatanya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau ada yang membicarakan keburukan kita, pelan-pelan coba tahan amarah, ganti dengan mendoakan kebaikan untuk mereka dan juga untuk kita gitu. Selain daripada doa itu adalah ampuh membersihkan hati kita dari penyakit hati, malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuk kita. Beneran teman-teman, beneran. Senang aja didoain sama Ustaz ya senang, masa nggak senang doain sama malaikat. Jadi kalau ada orang yang zolimin kita, ngomongin kita, angkat tangan kita doain. Dan kita didoakan sama malaikat. Yang ketiga, temukan kebahagiaan dari hal-hal yang paling sederhana. Itu nggak kalah penting. Temukan kebahagiaan dari keseharian kita dari hal-hal yang sangat sederhana. Ya. Jadi nikmati saja ritme hidup ini apa adanya. Makan dengan nikmat, istirahat yang cukup. Syukuri setiap helaan nafas yang kita punya yang masih bisa kita hirup dengan bebas. Percayalah teman-teman, orang yang sibuk bersyukur tidak akan punya celah waktu untuk mengurusi hidup orang lain. Beneran. Orang tuh kalau udah sibuk bersyukur dia tidak akan punya celah waktu untuk mengurusi kehidupan orang lain. Percaya itu teman-teman. Ya, amalin tuh. Mulai detik ini, yuk kita kurangi overthinking soal apa kata orang. Biarkan mereka sibuk dengan prasangkanya, sementara kita memilih untuk menikmati tidur yang nyenyak, ya, istirahat makan yang nyenyak, ya, bermain yang enak, cari yang enak-enak. Bukankah memiliki hati yang damai dan tenang adalah sebuah rezeki yang luar biasa dan sangat mewah teman-teman hari ini? Betul kan? Iya, di 2026 yang teknologi yang luar biasa ini, yang serba instan semuanya itu. Memiliki hati yang damai, tenang, itu sebuah rezeki yang langka, yang luar biasa. Ya. Ngapain kita ruwet-ruwet? Bahagia itu kita yang ciptakan kok, bukan orang lain. Surga itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Ngapain ruwet-ruwet? Allah Ta'ala alam misal. Gitu teman-teman, silahkan. Ya, makasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejuknya hati ini. Subhanallah. Jadi memang kalau kita udah ketemu Dokter Rahman, apa bahasa itunya, bugisnya masa bodoh itu? Iya, masa peduli gitu ya. Apa, Bang? Teku Jampangi ya. Apa? Heran ya sama Tiara ini yang tahu nih. Mana ini? Teku Jampangi ya, Nurhana ya. Pak Dokter, betul. Dewi Jampangi. Dewi Lestari. Dewi Lepusarai. Dewi Lestari. Dewi Lepusarai kok. Elo motor ya. Elu motor ya. Alemanan. Lama-lama Jim, gua nih Jim jadi orang Bugis juga lama-lama Jim. Dokter, oh Pak Dokter. Weh, para kali nih Pak Ustadz ini bahasa Bugisnya Pak Dokter. Nah, mau kita tahu lewat au taliwa-liwa. Man rasa Wele proseiko lah. Macam nih ya seiyawa bede alama para ini para kursusnya ini Ustadz ini Pak Dokter weh. Tapi itulah kehidupan supaya bisa memahami prinsip-prinsip orang Bugis. Nah gitu. Deku Jampang itu elo motoria. Loko cungkir Bali elo motoria. Kan begitu. Dalam konsep begini Pak Ustaz maknanya. Terserah kamu mau jalan tangan pakai tangan atau pakai apa pakai itu terserah kamu, saya tidak peduli. Gitu itu maknanya dalam konsep Dewi Pusaraiko. Saya tidak peduli kau mau bilang apa, terserah kamu leh.
saya ini akan tetap dalam prinsip ini tadi, bahwa jangan menjadikan manusia sebagai penilai. Cukup Allah lah yang menjadi penilai bagi kita. Subhanallah, subhanallah. Ya, seperti itu kan dalam kehidupan, seperti itu dalam kehidupan. Kalau mau sehat, ini sehat dalam artian jiwa, saudaraku. Tapi yang disampaikan Ustaz itu adalah bagaimana menyehatkan jiwa. Karena itulah yang menjadi penuntun kita dalam kehidupan ini, jiwa kita ini. Jiwa-jiwa yang mutmainnah kalau dalam konteks Al-Quran. Jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mutmainnah. Jangan jiwa-jiwa yang egois atau amarah, lawamah. Jiwa-jiwa yang menyesal. Itu kan kebanyakan dan hawa, bukan semuanya ya. Jiwa-jiwa yang lawamah. Nanti belakang baru nyesal. Sudah terlanjur. Iya kan? Nggak semuanya, tapi kalau kaum hawa, rata-rata kaum hawa itu. Nggak semuanya itu, Dokter Rahman. Iya, itu saya bilang. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena dia menonjolkan rasa ketimbang akli. Iya, betul. Itu karakter, itu bawaan. Sehingga jangan kok marah-marah bos, dibawa. Pokoknya seperti itulah adanya. Sehingga apa? Rasa itu coba-coba bendung-bendung sedikit. Jangan diperturutkan rasa itu. Karena rasa itu salah satu bagian daripada jiwa kita dalam kehidupan. Kalau rasa itu diikuti, maka ego ini akan bergerak. Ego akan bergerak sesuai dengan kemampuan tenaga. Akal tertutup, ego. Ya, betul. Ego ini. Dan itu yang terjadi, Dokter Rahman. Teman-teman saya bukan orang sini, Dokter Rahman. Kamu nggak mau nyari laki lagi, nggak mau nyari suami? Nak kolok nanji, katanya dibilang. Mantra rasanya. Nanti nani, katanya. Ternyata udah pengen Ustadz gitu. Jadi ternyata dia bilang masa bodoh, tapi dia minta cariin kan gitu akhirnya. Lanjut. Istilah nakolo itu artinya sudah berlebih-lebihan, sudah tidak bisa lagi masuk, akhirnya dia muntahkan. Itu nakolo itu. Dengar kamu. Dokter Rahman, itu Nurhana itu Pak guru-guru salah, Ustadz itu Dokter Rahman. Mana itu si bawah Hera itu Nurhana Hera itu. Tiara sama Nurhana itu ajari Dokter Rahman Pak Ustadz. Ada Tommy Pak Ustadz, apa dibilangin itu pinuri. Hera guruna Nurhana. Aca toko hatu idisa. Ini wang kotu. Lain. Nurhana itu Nurhana. Jadi jangan bilang nakolo begitu, nanti Ustaz bilang kok begitu, lain di mulut dan di hati. Gitu kan. Hera itu Hera. Kadang suka nggak mau udah bosen sama nyari laki, tapi itu karena nggak ada yang jatuh cinta, Dokter Rahman. Coba kalau ada yang jatuh cinta, lupa sama ustadznya. Berarti nggak maunya itu karena belum dapet. Kalau udah dapet ya beda cerita gitu kan Pak Ustadz? Iya. Makanya keren sekali memang Dokter Rahman. Kita tuh edukasi di Komal ini teman-teman, banyak spesialis. Ada dokter tentang, Masya Allah, saya bersyukur. Kita buka Komal, saya pribadi disuruh sama Bunda Sri, dan saya memiliki sahabat-sahabat yang punya kapasitas keahlian di bidangnya. Ada kedokteran, walaupun lebih banyak ini dokter, lebih banyak premannya di Komar saya. Iya, lebih banyak premannya juga yang rambutnya panjang dokter gitu. Nah itu preman yang nggak bisa diinin itu. Yang saya heran kemarin, ternyata ada santrinya Ustaz Kristen. Iya, ini saya gini, benar Kristen itu. Baru saya tahu kemarin itu ternyata dia Kristen, padahal kita selalu ikut, saya memberikan juga. Saya tidak peduli, sebenarnya saya membahas itu, saya tidak peduli kalau dia Kristen. Subhanallah, saya bilang. Memang dokter kalau ngobatin orang nanya dulu, agamanya kamu apa, diobatin dulu. Terus kalau umpama bukan Islam nggak diobatin dokter? Betul. Tidak ada itu. Artinya
saya cuma lihat saja secara kasat mata, oh ini Kristen, ini, tapi Katolik dia. Jimmy Katolik tuh. ya, tapi saya tidak pernah tanya agama dalam konteks pengobatan, Ustaz. Enggak. Nah, seperti itu. Jadi tadi kembali kepada bagaimana Pak Ustaz tadi memberikan suatu nasihat tentang kejiwaan. Itu kan jiwa yang menentukan itu tadi, rasa tadi. Kalau rasa itu satu mampu dikelola. Bukan karena rasa itu tidak bisa kita tiadakan, tapi rasa itu sebagai indikator untuk bagaimana kita mengelola rasa itu ke arah yang positif. Nah, mengelola rasa itu ke arah yang positif sehingga rasa itu tidak membuat kita tergelincir kepada ke sesuatu yang hina diri. Dan itu keputusan dari kita sendiri. Seperti saya bilang tadi, coba merenung sejenak untuk menunggu keputusan. Untuk dalam bahasa Bugis natu-naika, di situ muncul Natu-naika. ya betul. Natu-naika. Dapat lagi, Wah. Artinya Pak Dokter, natu-natu naika? Rasa kalau kata-kata itu muncul natu-naika, artinya dia hina saya serendah-rendahnya. Dia hina saya serendah-rendahnya, tidak punya harga diri lagi. Kalau itu muncul, maka akan muncul perlawanan. Perlawanan yang muncul adalah akan muncul aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi. Kalau reaksi itu muncul dengan kata-kata itu tadi, dia terlalu merendahkan saya di bawah garis sewajarnya. Nah, tidak ada batas kesabaran itu, tidak ada. Yang membatasi kesabaran itu adalah kita. Gitu Ustaz ya. Sebenarnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Yang membatasi itu adalah kita. Nah, kalau kita mengatakan natu-naiki betul-betul merendahkan kita di bawah binatang, tetapi kita mengambil batas kesabaran itu bahwa ada batasnya, disitulah Anda tergelincir. Karena Anda tidak mau dianggap sesuatu. Padahal sebenarnya kan kita bisa berhak untuk memilah dan memilih keputusan apa yang kita ambil, apa kita untuk kebaikan diri kita atau kehancuran di dalam diri kita. Kalau kita tadi seperti Ustaz bilang, kalau kita terlalu terngiang-ngiang dengan kata-kata itu, maka kita yang rusak. Tapi kalau kita cuek, kita bisa makan enak, tapi dia tidak bisa tidur. Kan gitu. Nah, pengakuan dari Dr. Rahman, ada suatu kejadian pribadi nih Pak Ustadz. 3 minggu yang kemarin kan saya baru pulang dari Jakarta tuh. Ada teman minta tolong memperbaiki sebuah mesin percetakan. Jadi kebetulan di percetakan itu ada teknisi yang lain, teknisi perusahaan itulah. Jadi berhubung teman ini tahu kapasitas saya diundang untuk memperbaiki mesin itu. Setelah saya cek, itu mesin itu tidak sesuai dengan standarnya. Jadi sambil lalu saya perbaikin, kan saya tandain itu yang mana yang mau diperbaikin, yang mana yang tidak perlu diperbaikin. Ternyata sama teknisi ini diakali gitu loh. Dia ingin menjebak sayanya, saya punya kapasitas untuk memperbaiki mesin ini enggak gitu. Jadi saya tahu nih posisi sebelum dijebak itu dengan yang udah dijebak gitu. Tapi tetap saya perbaikin juga gitu. Nah, hampir seminggu dia menjalanin kegiatan dia seperti itu. Apa yang udah saya pasang saya perbaikin, bagus, dirubah lagi gitu. Nah, jadi tetap saya lakukan, saya perbaikan. Jadi intinya di sini saya mencoba membawa diri sayanya dengan kejadian itu, gimana nih sikap sayanya setelah ada kejadian itu. Apakah saya akan melapor kepada bos ini atau saya tetap melanjutkan pekerjaan itu. Nah, dengan kondisi yang saya dapati, yang saya pelajarin, saya tetap memperbaiki sampai mesin itu jalan normal. Ternyata si teknisi ini udah kehabisan akal nih.
gimana caranya supaya saya dapat dijebak dan membuat sebuah laporan sama bosnya, saya nggak bisa apa-apa gitu. Sama dengan keterangan Pak Dokter tadi. Cuman Pak Dokter sifatnya kan dia menghina, menjelekkan atau segala macam gitu kan, merendahkan gitu. Kalau teknisi ini merendahkan sayanya dengan cara mengotak-ngatik mesin yang sudah saya perbaikin gitu. Tinggal sikap sayanya ini menghadapin kejadian itu, harus apa ini yang saya ambil tindakan, apakah saya harus melapor atau tetap melakukan kegiatan dengan fungsi sayanya. Yang saya ambil, saya tetap melakukan fungsi sayanya sebagai teknisi. Setelah berjalan normal, saya panggil bosnya tanpa meninggalkan mesin itu, supaya disaksikan bos ini bahwasannya mesin berjalan normal. Besoknya ngulah lagi, nah baru saya buat laporan. Karena udah sama-sama disaksikan kan gitu. Terkecuali belum disaksikan, saya mengakui itu mesin udah jalan, tapi saya belum melapor, besoknya kejadian lagi, itu salah saya. Tapi ketika mesinnya udah bagus, saya panggil bosnya, menyaksikan mesin itu udah jalan normal. Besok setelah kejadian lagi, mesin itu rusak lagi, saya lihat nih rangkaiannya itu dirubah lagi gitu, baru saya buat laporan ke bos. Jadi si bos ngomong, jalan alternatifnya seperti apa. Jadi saya bilang, jangan ada teknisi yang lain selain saya. Asingkan dulu teknisi yang lain. Saya tidak menuduh teknisi itu yang ngakalin mesin itu gitu. Tidak menuduh gitu. Tapi saya bilang, saya kerja jangan ada teknisi yang lain sampai ini mesin berjalan normal. Kenapa? Kata bosnya. Itu aja sih bos, saya bilang. Yang saya minta. Nah, kalau bosnya punya nalar, pasti dia berpikir nih, kenapa harus menyingkirkan teknisi yang lain? Kan itu nih kuncinya. Berarti ada kesalahan di teknisi mereka gitu. Nah, setelah bukan disingkirkan, ibaratnya dia kan bukan hanya satu percetakan. Dia kirim teknisi ke tempat yang lain, ke mesin yang lain. Saya ngerjain mesin itu sampai berjalan normal. Diuji selama 2 hari tidak ada masalah. Bos itu langsung menyaksikan. Udah, mesin itu berjalan normal, berhasil tanpa saya menyakitin siapapun. Cuman kondisi si teknisi ini merasa mungkin nggak bisa makan, nggak bisa minum atau gimana, itu dialah kan gitu. Yeah. Yang penting tugas sayanya udah selesai. Dan itu yang paling penting, Bang Siombing. Benar. Dan Nah, saya jadi mengingatkan gini Bang Siombing, ada kalimat yang indah kemarin, mungkin Bang Siombing belum masuk. Ketika menolong orang lain, saya bilang kan jangan bangga, tapi bersyukur. Kenapa? ya, benar. Karena telah mendapatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan dan Allah takdirkan kita bisa melakukan kebaikan itu. Siap, benar. Bang Siombing, saya bilang sama teman-teman gini kemarin, pernah nggak sih kita merasa ada kepuasan tersendiri setelah berhasil membantu orang lain? Ya, validasi kadang. Ada orang ini segala macam kita bantu, ada orang butuh uang tiba-tiba kita bantu, dia senang sampai sujud syukur gitu kan, karena dibantu. Kita lagi kelilit utang, kita bantu, nangis-nangis. Dan ada kepuasan tersendiri kan, yang berhasil membantu orang lain. Nah, rasa lega, senang, itu wajar banget bagi manusia. Tapi hati-hati, kadang batasnya tuh sangat tipis sekali dengan rasa bangga diri. Tipis sekali dengan rasa sombong. Nah, itu yang harusnya kita perhatikan. Siap, benar. Itu. Makanya itu yang paling penting. Dan saya selalu bilang sama teman-teman, kenapa sih ketika ada orang yang minjemin mobil, minjemin uang, ya, bantu, dan sebagainya, kita mudah sekali mencintainya dan mudah sekali kita baik sama dia. Kenapa? Sementara Sang Pencipta Allah Rabbul Jalla Jalaluhu yang telah memberi kita segalanya, bahkan kecintaan kita itu masih diragukan. Kenapa? Makanya terkadang kita
ketika membuat kebaikan ya jauhilah dengan sifat Tulis validasi. di atas. Kalau saya kemarin bilang kalau melakukan kebaikan, bantu orang, tulis di atas air. Ibaratnya gitu. Gak usah diingat lagi. Tulis aja di atas air. Kita habis bantu orang, nolong orang, ngajar orang, nyerdasin orang, minterin orang. Tulis aja di atas air. Ya. Hilang. Bantu orang apa segala macam, udah hilang. Ini bukan saya, ini Allah yang menakdirkan itu. Supaya nggak ada rasa tipis kebanggaan diri dalam hati. Ya. Nah, kayaknya saya bilang, pernah nggak kita ini teman-teman, hari ini nih, kita merenung sejenak saja tentang kepada siapa hati ini paling mudah terpaut. Coba, pernah nggak kita merenung sejenak tentang kepada siapa hati kita masing-masing nih paling mudah terpaut? Kadang kebaikan kecil dari manusia seperti ya tadi minjemin uang, bantu kita saat sulit, bisa membuat kita begitu mengingat dan tulus menyayangi mereka. Nah, cinta manusia yang terbatas saja bisa memberikan perhatian kita yang begitu dalam loh teman-teman. Betul nggak sih? Iya, iya. Cinta manusia yang terbatas itu bisa memberikan kita perhatian yang begitu dalam. Bagaimana dengan cinta Allah yang tak terbatas, teman-teman? Coba. Nah, kadang kita tuh suka, kenapa kok dianjurkan sama para ulama keluar dari rumah itu bacaannya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, yang kemarin ditanyakan Bunda Hera itu. Bunda Hera diulang lagi nggak nakolok kan, nggak najin nani ya itu kan. Udah diulang lagi pembahasan. Kenapa? Kamu bilang begitu, Ustaz. Saya pernah ngasih edukasi gini Pak Ustadz, sama adalah di Komal-Komal. Saya pernah ngasih edukasi, kalian mau jadi orang apa mau jadi manusia atau mau menjadi insan? Saya pernah mengedukasinya seperti itu. Kalau kamu ingin menjadi orang, ya udah kamu hanya menerima, tidak mau memberi. Tapi kalau kamu mau menjadi manusia, kamu mau menerima, memberi, berpikir. Tapi kalau kamu sebagai insan, kamu tidak akan mengharapkan imbalan apapun. Kamu tidak akan menerima, tapi kamu tetap akan memberi. Tinggal kita mau sebagai apa nih? Orangkah, manusiakah, atau insan? Tinggal pilih. Jadi kalau mau sebagai orang, ya udah menerima aja, memberi nggak usah. Mau sebagai manusia, ya udah menerima, memberi, mikir-mikir. Yang mau jadi kebaikan, mengharapkan balasan, mengharapkan segala macam ketika ingin memberi. Tapi kalau insan, dia tidak akan mau menerima, tapi tetap terus memberi. Itu saya pernah ngasih edukasi seperti itu Pak Ustadz. Iya, jadi artinya gini teman-teman, kita belajar untuk muhasabah ya, dimana kalau kita kepada sesama manusia saja, kita bisa begitu cintanya karena satu atau dua pertolongan, betul nggak? Kita masih bisa begitu cintanya sama dia karena satu atau dua kali pertolongan ke kita. Lalu bagaimana dengan Allah yang nggak pernah berhenti ngurus hidup kita dari mulai kita nggak ada sampai kita ada sampai detik ini? Coba, nafas gratis, ya kita hirup. Coba kalau di rumah sakit oksigen tuh berapa harganya? Hah? Kalau kita beli blender, Madein apalah yang terbaik Jepang gitu kan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun tuh blender tuh rusak. Sama Allah hari ini detik ini seperti Dokter Rahman Atu, lambung itu udah masuk dari masa kanak-kanak, masa remaja, jengkol, pete, apa yang keras-keras habis dilalap tuh sama lambung tuh. Nggak pernah tuh diservis-servis tuh. Madein Allah itu. Nggak kebayang kita ke situ. Didesain sama Allah, kita punya lambung itu semua masuk ke semuanya itu, diolah semuanya, di blender sama kita, mau pete, mau jengkol, mau makanan apa, keras apa, kayak habis semua dilalap. Sampai detik ini kita masih nggak bersyukur juga, kebangetan teman-teman.
Kadang kita tuh apa ya, mengabaikannya justru karena nikmat Allah itu terlalu luas dan tak terhingga jumlahnya sampai kita lupa. Jadi nggak perlu merasa bersalah ketika kita sudah berlarut-larut. Ayo perlahan tata kembali arah hati kita agar lebih tenang. Ya. Mensyukuri hal-hal kecil saat minum air. Dan dulu tuh para wali, dulu bisa jadi wali tuh gara-gara makan nasi doang, makan nasi cuman itu doang. Bisa jadi wali loh. Contoh dia makan nih cuman segenggam doang, terus dia makan terus ada nasi yang jatuh ke tanah, bukan jatuhnya ke yang ini, tanah. Dia ambil tuh dibersihin nasinya itu. Ditanya sama temennya kenapa? Dia jawabnya apa? Ini orang ini untuk jadikan satu ini, dari mulai dia itu membajak sawahnya, terus sampai panas, ya, hujan, halilintar, pagi, siang, malam dia rawat sampai jadi nasi ini yang harus masuk ke mulut kita. Dan Allah gerakkan itu hadir sekarang di depan kita. Zalim banget kalau berantakan tuh kita nggak syukur dari hal kecil itu. Itu jadi wali Allah, teman-teman. Ini kita tuh nggak kepikir panjang begitu loh. Kita tuh selalu kalau berbuat sama orang itu kita tulis di batu kalau kita punya kebaikan sama orang, tapi kebaikan orang sama kita lupain. Nah ini yang beleng-beleng tuh. Makanya itu harus di-upgrade tuh supaya kita hatinya tuh tenang terus. Giliran disakitin orang, gitu kan? Kita mikir diri kita kayaknya emang kita siapa sih? Saya kadang dulu dinasihatin sama ibu sama bapak tuh, "Bifir lana wali walidain warhamhuma kama rabbawna shaghira." Kalau kamu dihina, dicaci maki sama orang, nah, kamu mikir kamu tuh keluar berdekatan dengan kotoran dan kamu itu kotoran itu sendiri gitu. Biarin aja. Maka kata bapak, disambung sama bapak di samping itu sambil kan udah tua ngituin kacang, ngupasin ibu, bapak sambil wirid, sambil ngaji gitu kan. Kata bapak apa? Belajarlah untuk paling rendah di antara semua makhluk Allah. Kamulah yang paling rendah. Hingga udah nggak ada lagi yang mau merendahkan kamu. Karena kamu udah paling rendah. Itu nasihat yang ngejelek banget ke saya tuh. Jadilah kamu orang yang paling serendah-rendahnya di seluruh makhluk Allah ini. Kamu paling rendah. Hingga tak ada lagi orang yang mau merendahkan kamu karena kamu udah paling rendah. Tapi hari ini baru yang namanya ngaji disalahin nama gurunya yang diomelin. Ngaji baca kitab disalahin nama gurunya yang diomelin hari ini. Jimmy mah ketawa mulu Jimmy. Sama gini Pak Ustadz, nambahin, kita kadang dikasih duit sama orang kan ngucapin terima kasih. Ketika kita melakukan kesalahan sama orang meminta maaf. Tapi pernah nggak kita sekali-kali meminta maaf dan ngucapin terima kasih kepada organ yang ada di tubuh kita? Ya. Itu mulut nih, dia sering membawa kata-kata yang nggak jelas nih. Pernah nggak kita ngucapin kata maaf nih sama mulut? Pernah nggak ngucapin kata terima kasih ketika mulut ini mengajak kebaikan? Kuping juga nih mendengar omongan yang tidak-tidak. Dan mendengar yang baik-baik. Pernah nggak ngucapin terima kasih dan mengucapin kata maaf? Walaupun diwakilkan dengan istighfar dan alhamdulillah, tidak bisa mencakup semua itu. Itu aja sih Pak Ustadz. Coba Ya. kita sekarang. Kemarin tuh ada ilmu juga gini, dokter Bang Sarif Salim, Bang Jimmy, selamat siang abangku. Ada kalimat gini Jimmy kemarin, Ustadz, ya, ini saudara saya Ustadz. Nah, ini dia kerja di DPR MPR Ustadz, anggota dewan. Oh iya, rumahnya gede Ustadz. Saudara saya nih, ya, abang saya nih. Terus nggak lama dikasih unjuk lagi. Ini ponakan saya Ustadz, kaya raya ini segala macam dia punya. Kontrakan gitu. Buka showroom, buka ini saudara saya nih.
Terus nggak lama bikinin kopi, duduk. Terus saya bilang gini, Jim, apalah untungnya kita bilang jangankan punya saudara, punya orang tua hebat, saudara hebat, keturunan hebat, kalau kita sendiri nggak jadi orang hebat. Terus lagi kita punya saudara mau kayaknya kayak gimana pun, mau mau jadi duduk di dewan, di apapun, orang kaya, mau dia statusnya hebat di mata manusia tuh saudara, kalau dia juga nggak ngefek, nggak ada nilainya ke kita tuh apa yang mau kita banggain, kita anggap saudara. Saya bukan saudara kamu, tapi saya ngajak kamu ketika kamu lapar, ngajak kamu ketika kamu lupa sama Tuhannya, untuk ibadah dengan baik kepada Tuhannya. Itu melebihi daripada saudara. Dan hari ini banyak teman kayak saudara dan saudara kayak teman. Betul atau tidak? Benar. Betul nggak, dokter? Benar. Betul ya, dokter? Ya, Lanjut. perjalanan hidup ini. Saya sih, iya. Saya misalnya contoh, ada adik saya sekolahkan mulai dari tetek sampai jadi orang jadi. Tiba-tiba keluar dari mulutnya, apa yang pernah kau bantu sama saya? Astagfirullahaladzim, adikku, kenapa kau begitu? Kenapa begitu, dek? Saya tidak pernah hitung-hitungan sama kamu, tetapi jangan juga begitu cara ngomongnya. Ini, saya kan punya istri. Iya, saya sih kau bisa kata-kata seperti itu, tapi istri saya kan tidak terima kalau aku berkata begitu. Artinya, saya tidak pernah hitung-hitungan, tapi jangan juga seperti itu berkata-kata begitu. Subhanallah, itulah hidup Ustaz. Memang kan terkadang ya, kita sudah tulis di atas air, tapi dia ungkit-ungkit sebenarnya, dia mengungkit. Pada saat kita misalnya pernah bantu sampai sudah capek, artinya kita berharap bahwa dengan profesimu sekarang ini sudah PNS, sudah kau mampu untuk menjalani hidup ini. Kalau saya berhenti, karena saya punya anak juga yang saya bantu untuk sekolah, tidak bisa lagi saya bantu seperti dulu itu waktu kau sekolah. Sekarang kau PNS, tidak bisa lagi saya seperti dulu. Saya harus menjadikan anak-anak saya membantu. Kebetulan kan kuliah di kedokteran itu membutuhkan biaya besar, sehingga saya tidak bisa lagi sebagai adik. Kau kan sudah punya penghasilan sendiri. Artinya sepertinya begini, Ustaz. Dulu kita bantu, seterusnya harus begitu. Padahal kondisi saya ini sudah berbeda, adekku. Saya harus bantu juga kemanakanmu untuk jadi orang gitu. Jadi bukan berarti saya seke bahwa saya tidak mau tapi ke orang tua sih tetap. Tapi untuk seke itu apa, dokter? Sorry, seke itu pelit ya? Seke. Pelit. Mana Nurhana Mahera? Jangan seke kau, maaf. Jangan seperti era seke sama ustadznya seke kali kau. Seperti bahasa itu, baru Hera. Oh Hera. Jadi seperti itulah adanya. Kita sih sebenarnya tidak pernah mau mengungkit sesuatu, tetapi terkadang ini keluarga ya, di dalam internal keluarga inginnya senantiasa kita turun tangan terhadap masalahnya. Padahal sebenarnya kalau saya pikir kau kan sudah punya gaji tetap, sudah punya penghasilan tetap. Pikirkan juga kemanakanmu ini juga sekolah, mau juga masa saya mau ke sana, dan saya punya istri. Saya harus kan sekarang nggak bisa saya putuskan sendiri kan Pak Ustaz. Saya harus koordinasi dengan istri. Kalau terjadi perbedaan pandangan antara istri dan saya, kan terjadi perang dunia ketiga. Jadi itu pikirkan juga itu Ustaz Tabe. Begitu kehidupan ini. Kejadian dokter hampir sama ya. Cuman posisi sayanya kemarin itu masih lajang. Sampai pernikahan adikku pun aku yang usahakan.
Tapi sampai dengan sekarang detik ini melihat sayanya pun nggak mau. Dianggapnya saya bukan abang kandungnya. Karena mungkin udah berhasil dalam kehidupannya. Menikah pun saya yang biayai, Pak Dokter. Posisi Tahu saya kenapa Bang Siombing itu terjadi? Sesaudara itu kenapa kayak gitu terjadi? Tahu nggak sebabnya apa? Kayak Dokter Rahman tadi sudah membantu saudara, tapi kok kayaknya sampai ada omongan kayak gitu kan? Iya. Dianggapnya apa posisi yang kau berikan sama aku, gitu kan? Itu ke hati itu udah kayak, udah kayak tersayat gitu. Apa sebabnya? Saya rasain lah apa yang dirasakan dokter itu. Saya pernah udah ngerasain itu. Dan itu pelajarannya gini Bang Siombing, apa sebab kok bisa terjadi? Yang terdekat membantu tuh kayak nggak terlihat apa? Karena dari saking dekatnya. Karena dari saking dekatnya, jadi tak tampak kebaikan-kebaikan itu. Nah, karena kita menganggap dia bukan orang lain, dia adalah kita. Jadi kita memberinya tuh kayak memang tidak ada sesuatu yang kayak memberi. Kita lagi memberi diri kita sendiri nih. Karena dari terlalu dekatnya kita. Itu makanya jadi kayak nggak terlihat sama sekali kebaikan itu. iya. Kalau saya sedihnya, itu kita harusnya bangga diri. Oh ya sudah. iya. Kalau saya sedihnya Pak Ustadz, kenapalah dia tidak mau menganggap diriku sebagai abangnya, gitu loh. Tapi tidak saya cetuskan, gitu loh. Saya hanya berada di dalam doa. Saya hanya meminta bukakanlah hatinya agar terbuka. Bukan masalah siapa yang ngebantu, gitu loh. Berikanlah dia jalan agar dia bisa melihat kehidupan ini gimana nyatanya. Karena kan maaf cakapnya dia mendapat seorang suami yang hidupnya mapan lah. Mungkin kehidupan sayanya kan sekarang antara makan dan tidak tuh kasarnya gitu loh. Mungkin dia malu melihat abangnya yang tidak setara lagi dengan dirinya kan gitu. Sampai sekarang tuh Pak Ustadz. Tapi saya tetap melihat adik-adik sayanya karena petuah dari orang tua. Apapun ceritanya, kamu lihat adik-adikmu. Karena orang tua saya dua-dua kan udah meninggal nih Pak Ustadz. Jadi petuah itulah yang tetap saya pegang. Masalah dia nerima atau tidaknya, tetap saya memegang amanah orang tua, melihat keadaan adik-adik sayanya, walaupun hanya sebentar. Tergantung mereka lah, gimana persepsi mereka ketika saya datang. Karena yang saya bantu ini yang udah hidupnya mapan, kalau saya datang dia menghindar. Mungkin pikiran dianya, tapi saya tidak mau seujun dulu. Mungkin karena saya susah datang minta bantuan atau gimana, itu persepsi dianya lah. Tapi keinginan sayanya hanya melanjutkan amanah orang tua. Ini mau nangis ya. Lanjut Pak Ustadz. Ya, jadi memang apa ya teman-teman, saya selalu mengatakan ke teman-teman, kalau kita itu berbuat baik, melakukan kebaikan kepada siapapun, dalam kondisi apapun, tanya dulu dalam diri hati ini. Hati ini, pikiran panca indera yang ada pada diri kita ini, kita bisa melakukan kebaikan itu karena kita, atau karena memang di situ perintah Tuhan, dan Tuhan takdirkan kita bisa melakukan kebaikan itu, atau gimana? Kalau kita sadar bahwa kita tuh melakukan kebaikan tuh bukan karena hebatnya kita, bukan karena mampunya kita, tapi karena kita dimampukan sama Sang Pencipta, kalas sudah. Nggak ada tuh yang namanya hitung-hitungan tuh. Kenapa? Karena dia nggak merasa dia melakukan kebaikan itu. Gitu. Tapi kalau dia melakukan kebaikan itu dia merasa dia yang melakukan, nah itu pasti ada hitung-hitungan kayak ngerasa kan saya udah berbuat baik. Makanya di dalam Islam itu saya ulang-ulang nih ilmunya. Aqimis shalah lidzikri. Dirikan salat, bukan solu. Aqimis shalah. Kenapa kalimatnya bukan solu? Kenapa kalimatnya aqim? Mendirikan salat itu bukan saat di atas sujadah saja, bukan saat di dalam masjid saja, bukan saat di dalam suruh saja, bukan saat di dalam musala saja. Ketika sejadahmu sudah kau gulung, ketika kau keluar dari masjid, ketika keluar dari musala, dari langgar, tetap dirikan selalu salat. Makanya kenapa kita sering sakit hati? Karena masih berharap selain kepada Allah. Berharap kepada makhluk, itu